Surat izin dari instansi perusahaan maupun universitas merupakan salah satu berkas yang digunakan sebagai calon pendaftar komponen cadangan TA 2023. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official. Kali ini video official akan memberikan penjelasan berikut contoh surat keterangan izin dari instansi, perusahaan maupun universitas. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, calon pendaftar Komcat atau komponen cadangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bahwasanya tahun 2023 dibuka pendaftaran sebagai calon komponen cadangan, di mana pendaftar diminta untuk mengupload sebanyak 11 dokumen. Salah satunya ialah surat izin dari instansi, perusahaan maupun universitas. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana cara membuat surat izin dan formatnya seperti apa sebagai dokumen yang nantinya akan disertakan pada saat melamar sebagai komponen cadangan. Teman-teman semuanya bisa melihat pada layar. Di sini saya contohkan surat izin atasan pendaftaran Komcat TA 2023 yang pasti nanti teman-teman sesuaikan dengan format perusahaan masing-masing karena ini hanya sebagai contoh saja. Yang pertama, teman-teman harus menginputkan atau menuliskan kop instansi ataupun perusahaan. Ini disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Apabila teman-teman bekerja pada perusahaan retail, maka ya sisipkan saja di sini kop instansi perusahaan teman-teman. Terus yang kedua ada nomor surat. Di sini ada keterangan surat izin atasan langsung dengan nomor ini disesuaikan ya teman-teman semuanya. Disesuaikan dengan nomor yang dikeluarkan oleh instansi atau universitas teman-teman semuanya. Setelah itu akan ada tanda yang bertanda tangan di bawah ini. Silahkan ini diisikan nama pejabatnya ya, nama ketua PT-nya mungkin atau pejabatnya atau koordinatornya silahkan. Yang pasti setiap perusahaan memiliki kepala masing-masing. Nah, di sini ada nama, ada NIP, ini menyesuaikan ya teman-teman. Kalau punya nomor kepegawaian maka diganti saja nomor kepegawaian. Ada pangkat golongan, ini juga menyesuaikan. Jabatan silakan dituliskan. Unit kerja itu nama perusahaannya. Setelah itu akan ada tulisan dengan ini memberikan izin kepada. Berarti pada bagian ini teman-teman mengisikan data pendaftar komponen cadangan TA 2023 dari mulai nama, NIP, pangkat golongan, ini menyesuaikan juga ya. Terus jabatan, unit kerja ya, nama perusahaan yang teman-teman posisikan sekarang ya, perusahaan, instansi ataupun universitas. Setelah itu ada tulisan untuk mengikuti seleksi penerimaan komponen cadangan atau Komcat TA 2023. Demikian surat izin kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat diterbitkan surat, tanggal pembuatan surat, bulan dan tahun, serta nanti dituliskan nama terang, atasan, direktur atau pimpinan, dan setelah di-print nanti tanda tangan dan dicap basah. Nah, ini contoh saja ya teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, surat izin daripada instansi atau atasan atau kepala ataupun direktur ini hanya sebagai contoh saja. Nanti format masing-masing perusahaan dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Masing-masing instansi mempunyai format yang berbeda ya, template-nya berbeda. Ini hanya sebagai contoh. Yang menjadi titik kuncinya pada surat ini ialah teman-teman harus menyertakan keterangan pembuatan surat ini. Seperti yang saya tunjukkan pada layar ini. Artinya, kita mengajukan surat permohonan izin dari pimpinan ini untuk mengikuti seleksi penerimaan komponen cadangan. Ini harus disertakan ya teman-teman. Karena ini sebagai petunjuk bahwasanya dokumen kita itu untuk persyaratan pada poin yang ke-10. Surat izin dari instansi atau perusahaan atau universitas. Bagi teman-teman yang sudah bekerja dan saat ini bekerja pada sebuah perusahaan, maka silakan minta izin. Karena ini menjadi salah satu berkas yang perlu dilengkapi. Gitu ya. Intinya ialah
Silakan teman-teman mengikuti ini saja kalau memang perusahaan meminta teman-teman untuk membuat sendiri template-nya, atau teman-teman bisa langsung bertanya pada bagian admin untuk membuatkan surat izin untuk mengikuti komponen cadangan TA 2023. Silahkan tunjukkan saja informasi pendaftaran Komcat sehingga nanti teman-teman bisa mengusulkan surat ini, begitu. Dan perlu diingat kembali, capnya harus cap basah dan tanda tangan diikuti dengan nama terangnya. Sesuaikan juga ya teman-teman, misalnya di sini tempatnya kapan, teman-teman ya disesuaikan. Misalnya di daerah kota kabupatennya mana, tanggalnya kapan, misalnya teman-teman membuat 16 Februari 2023, maka disesuaikan juga ya. Ini kota kabupaten penulisannya. Ini saya contohkan misalnya kota kabupaten Oku Timur. Ini saya contohkan langsung ya teman-teman. Tanggal 16 Februari 2023. 16 Februari 2023, nama pimpinan misalnya Dani Pratama ya. Oke. Kerjanya di penyaluran TKI Indonesia ke Jepang. Ini bisa juga ya. Misalnya seperti itu. Ini nama pimpinannya. Nah, ini nanti setelah diisi dari mulai di sini misalnya di PT apa? PT Sejahtera Indonesia, gitu kan? Jabatannya apa? Misalnya sebagai admin atau operator produksi, silahkan namanya misalnya Bayu Saputra. Kalau ada gelar silahkan dimasukkan gelarnya. Ini menyesuaikan. Ini tidak perlu NIP atau pangkat golongan. Misalnya teman-teman punya nomor KTA ya, kartu tanda anggota, itu tidak menjadi masalah. Ya, ini saya tandai, ini menyesuaikan saja. Nih. Yang ini, nomor ini tadi diperolehnya dari perusahaan ya. Perusahaan akan mengeluarkan nomor tersendiri. Sedangkan yang KOP ini juga masing-masing perusahaan. Yang pastinya perusahaan A dan B itu berbeda KOP-nya. Gitu ya teman-teman calon pendaftar Komcat TA 2023. Oh ya teman-teman, saya mengingatkan kembali bahwasanya ke 11 berkas ini juga wajib di-upload. Teman-teman bisa langsung cek di akun pendaftaran, di sana bagian akhir akan ada informasi berkas yang harus diupload berikut ketentuan atau kapasitas size filenya, dari mulai surat lamaran, KTP asli, sampai dengan surat izin dari orang tua bagi yang belum berkeluarga atau surat izin dari istri bagi yang sudah berkeluarga. Begitu ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan terkait pendaftaran calon komponen cadangan, khususnya topik pembuatan surat izin atasan baik instansi, perusahaan ataupun universitas. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini. Subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam terasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.